4166. 4 bulan kemudian, kincir angin berhenti di depan gerbang wilayah yang besar. Gerbang wilayah sangat terang sehingga bisa dilihat bahkan dari jarak yang sangat jauh. Di dalam kincir angin, Yang Kai memandang gerbang wilayah dengan ekspresi tenang, tetapi hatinya gelisah. Dia sebenarnya tidak tahu di mana Star Boundary berada. Sejak dia membeli peta semesta, dia telah mencarinya. Ada 3 kemungkinan lokasi di mana Star Boundary mungkin ada, dan dia dengan kuat mengingatnya di dalam hatinya. Sebelum bertemu Hei Hei, dia sudah mencari wilayah yang luas tetapi tidak menemukan apapun. Setelah menaklukkan Hei Hei, 2 bulan lalu, dia memasuki wilayah besar kedua yang mungkin tetapi masih tidak menemukan jejak Star Boundary. Setelah melintasi gerbang wilayah ini, dia akan tiba di wilayah besar terakhir. Jika masih tidak ada Star Boundary di wilayah besar ini, Yang Kai benar-benar tidak tahu kemana harus mencari. Ketiga kemungkinan wilayah besar ini tidak ditemukan oleh Yang Kai berdasarkan intuisinya, tetapi atas dasar tertentu. Selama bertahun-tahun, selain Dewa Iblis Besar Mo Seng dan Tian Xing, tidak ada kultivator alam Open Heaven lainnya yang mengunjungi Star Boundary. Dengan kata lain, Star Boundary harus terletak di lokasi yang sangat terpencil, dan sumber daya di domain besar harus relatif buruk, sehingga tidak mungkin untuk menarik perhatian seorang kultivator alam Open Heaven. Jika tidak, Star Boundary harus seperti benua matahari emas dan dunia 1000 pikiran, menjadi alam yang lebih rendah dari beberapa kekuatan. Faktanya, jika bukan karena Dewa Iblis Besar yang menyerang Star Boundary dan Zhang Ruoxi mewarisi wasiat leluhurnya, Yang Kai tidak akan tahu tentang alam Open Heaven. Dengan penilaian ini, dia memiliki beberapa dasar. 3 wilayah besar yang mungkin dia cari tidak memiliki kekuatan apapun. Hanya ada beberapa dunia Qiankun yang tersebar yang memiliki vitalitas lemah dan kekurangan sumber daya. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun pada 2 kali pertama, dan dia tidak tahu apa hasil dari pencarian terakhir ini. Jika dia masih tidak dapat menemukan Star Boundary, maka dia hanya bisa mencari Zhang Ruoxi. Dia mewarisi wasiat Tian Xing, dan meskipun itu tidak lengkap, dia mungkin tahu lokasi Star Boundary. Setelah memilah-milah pikirannya, Yang Kai berkata, "Ayo masuk." Lu Sui menerima perintah itu dan mengemudikan kincir angin ke gerbang wilayah. Bahkan dengan perlindungan artefak tipe terbang, semua orang di kincir angin masih merasa pusing. Namun, itu bukan masalah besar. Sesaat kemudian, kincir angin melintasi gerbang wilayah dan memasuki wilayah besar lainnya. Yang Kai segera melepaskan inderanya, dan segera, hatinya tenggelam ke dasar lembah. Dia tidak menemukan apapun. Dia adalah salah satu kaisar agung kekosongan yang diakui oleh kehendak Star Boundary. Jika jaraknya tepat, dia seharusnya bisa merasakan keberadaan Star Boundary. Mengingat situasi saat ini, entah Star Boundary tidak berada dalam wilayah yang luas ini, atau jarak di antara mereka terlalu jauh. Berdoa agar itu yang terakhir, Yang Kai menyuruh Lu Sui untuk terus mengoperasikan kincir angin dan mencari wilayah yang luas ini. Beberapa hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Kejutan besar muncul di wajahnya saat dia berbisik, "Di sana, di sana." Lu Sui segera mengubah arah dan bergegas ke arah yang dia tunjuk. Hei Hei terkekeh dan berkata, "Selamat, Guru. Selamat, Guru. Kerja keras terbayar. Anda akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan." Setelah lebih dari 4 bulan penyembuhan, luka-lukanya pada dasarnya sembuh. Awalnya, itu tidak akan begitu cepat, tetapi dengan bantuan Pu Baixiong, proses penyembuhannya sangat meningkat. Meskipun dia tidak tahu apa yang dicari Yang Kai akhir-akhir ini, dia samar-samar merasa bahwa dia harus mencari tempat. Sekarang dia melihat ekspresi bahagia Yang Kai, dia secara alami menemukannya. Dan setelah sekian lama, dia secara bertahap beradaptasi dengan posisinya dan tidak lagi merasa menyesal. Ini terutama terjadi setelah berinteraksi dengan Yang Kai untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa dia tidak keras pada dirinya sendiri, jadi dia melepaskan statusnya sebagai Open Heaven tahap kelima. Hahaha. Yang Kai senang dan tertawa, menepuk pundaknya dan berkata, "Selamat, selamat." Hei Hei menggosok hidungnya, terdiam. Dia berpikir dalam hati, apa yang membuat bahagia. Di bawah kekuatan penuh Lu Sui, kincir angin bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan sehari kemudian, dunia semesta berbentuk setengah bulan muncul di depan mata semua orang. Melihat sekeliling, Yang Kai menghela nafas panjang, seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang pulang ke rumah dengan rasa antisipasi dan kecemasan. Dunia semesta berbentuk setengah bulan ini adalah Star Boundary. Di arah lain, ada lapisan persepsi lain yang samar-samar terhubung dengannya. Itu adalah domain iblis yang baru lahir, di mana perwujudan sekarang menjadi penguasa tempat itu. Saat itu,
Yang Kai telah menggunakan dunia tertutup kecil untuk berguling-guling dan menelan semua benua di wilayah iblis, menggabungkan mereka ke dalam dunia tertutup kecil untuk membentuk wilayah ketiga. Setelah Perang Dua Dunia, Star Boundary menderita kerugian besar, dan pasukan ras iblis yang menyerang hampir sepenuhnya musnah. Namun, masih ada pasukan ras iblis yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ketiga. Yang Kai mengeluarkan tubuh utama dari Small Sealed World dan mengubahnya kembali menjadi Sealed World Bed, sementara sisanya menjadi Demon Territory baru. Perwujudan harus tinggal di sana karena beberapa alasan, dan dua Saint Iblis, Bailey Mo dan Chang Tian, juga tinggal di sana. Namun, sekarang bukan waktunya untuk pergi ke sana. Yang Kai masih harus kembali ke Star Boundary terlebih dahulu. Saat mereka semakin dekat, garis Star Boundary menjadi semakin jelas. Pada saat tertentu, Lu Sue tiba-tiba tampak terkejut dan berkata, "Tuan, sepertinya ada sesuatu di sana." Tampaknya ada sesuatu yang besar di pinggiran alam semesta. Hei He juga memperhatikan ini dan melihat ke atas dengan penglihatan penuh. Dia tidak bisa tidak terkejut, ini roh dewa raksasa. Saat dia berbicara, dia menghirup udara dingin. Benda besar itu adalah roh dewa raksasa. Meskipun Hei He adalah Master Open Heaven tahap kelima dan telah melihat banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia melihat roh dewa raksasa yang hidup. Sebelum ini, dia hanya mendengar tentang itu. Ini adalah roh dewa raksasa, berdiri di puncak 3000 dunia dan seluruh alam semesta yang luas. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa klan roh dewa raksasa itu damai dan tidak suka berkelahi, dan selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, Hei He masih merasa sedikit merinding ketika dia tiba-tiba menemukan roh dewa raksasa di tempat seperti itu. Lu Sue juga merasakan kulit kepalanya tergelitik dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Yang Kai berkata, "Jangan khawatir, saya adalah kenalan lama." Mata Guo Ziyan hampir keluar dari rongganya. Hei He menatap Yang Kai tanpa berkedip, seolah-olah dia ingin melihat apakah dia bercanda. Ekspresi Yang Kai serius. Ahda tidak pergi, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa situasi di Star Boundary tidak optimis. Harus diketahui bahwa klan roh dewa raksasa memiliki bakat bawaan. Meskipun mereka damai, mereka memakan dunia Qian Kun yang mati sebagai makanan. Di alam semesta yang luas ini, setiap kali dunia Qian Kun akan mati, mereka akan dapat mencium aura khusus itu dan bergegas terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan menunggu kesempatan untuk menelan dunia setelah mati. Jika situasi di Star Boundary telah berubah, Ahda seharusnya pergi, tetapi pada saat ini, dia masih di sini. Saat semua orang gemetar ketakutan, kincir angin dengan cepat mendekati roh dewa raksasa. Namun, dengan sangat cepat, teriakan halus datang dari jauh, "Siapa itu? Ini adalah Star Boundary, tolong berhenti, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun." Mendengar suara ini, Yang Kai terkekeh dan menekan suaranya, "Gadis kecil, nadamu benar-benar besar. Aku tidak akan berhenti, jadi apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Tiga Master Open Heaven di kincir angin menatapnya tanpa berkata-kata. Suara itu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Hantu sialan, kamu bersedia kembali." Dia jelas juga mengenali suara Yang Kai. Yang Kai tertawa keras, sosoknya berkedip saat dia melompat keluar dari kincir angin. Mendongak, dia melihat sosok cantik berdiri di kehampaan di depannya. Wajahnya mempesona, dan matanya yang indah seperti mata air surgawi, memancarkan cahaya yang mencuri jiwa. Pada saat ini, dia menatap Yang Kai dengan mata memerah, menggertakkan giginya. "Saya kembali." Yang Kai merentangkan tangannya dan berteriak. Orang itu mengeluarkan tangisan lembut dan dengan gembira terbang, bergegas ke pelukannya. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, mencium aroma yang akrab itu, lalu menundukkan kepalanya dan mencium rambutnya. "Aku kembali, Rumeng, lama tidak bertemu." Wanita ini adalah sucubus Demon Saint Iblis, Yu Rumeng. Rumeng mengangkat kepalanya, matanya yang indah dipenuhi air mata. Meskipun baru 10 tahun yang aneh sejak Yang Kai meninggalkan Star Boundary, dia merasa seperti ribuan tahun telah berlalu. Itu bukan hanya karena dia merindukannya, tetapi karena setelah Yang Kai pergi, Kaisar Agung semua pergi ke pengasingan untuk pulih. Di seluruh Star Boundary, dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan Kaisar Agung. Dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup Star Boundary ada di pundaknya. Tekanannya seperti gunung. Terutama seiring berjalannya waktu, situasi Star Boundary menjadi semakin tidak menguntungkan. Berapa kali dia takut mengecewakan Yang Kai. Berapa kali dia takut bahwa Star Boundary tidak akan bisa bertahan dan akan dihancurkan. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa meletakkan beban berat ini. Dia begitu santai sehingga dia hampir ingin menangis.
Yang Kai menariknya ke pelukannya dan menatap Star Boundary dengan ekspresi serius. Seluruh Star Boundary sekarang dipenuhi dengan aura kematian yang tebal. Bahkan tanpa memasukinya, dia bisa merasakan korupsi hukum dunia. Dia tidak menyangka situasi Star Boundary menjadi begitu serius. Meskipun dia membawa kembali akar pohon dunia kali ini, dia tidak yakin apakah itu bisa menyelamatkan Star Boundary. Dia hanya bisa merencanakan yang terburuk. Jika bahkan akar pohon dunia tidak efektif, maka dia hanya bisa mengambil semua makhluk hidup di Star Boundary. Tetapi dengan cara ini, ada juga kelemahan besar. Voidland tidak dapat menampung begitu banyak orang, dan sebagian besar kultivator di Star Boundary memiliki kekuatan yang rendah. Bahkan jika mereka pergi ke Voidland, itu tidak masuk akal. Tinggal di Star Boundary akan memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih baik. Sementara keduanya saling mesra, Lu Sue dan yang lainnya perlahan-lahan terbang mendekat. Ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari mengapa ada dewa raksasa di sini. Ternyata itu tertarik oleh dunia yang sekarat. Tampaknya legenda tentang dewa raksasa itu benar. Mereka saling memandang dan perlahan menggelengkan kepala. Menurut mereka, dunia ini tidak ada harapan. Itu hanya masalah waktu sebelum binasa. Orang-orang ini adalah... Yurumeng memperhatikan bahwa seseorang mendekat dan dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Yang Kai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa bawahanku, Yang Kai menjelaskan. Lu Sue dan yang lainnya dengan cepat menangkupkan tinju mereka dan berkata, "Salam, Nyonya." Yurumeng tercengang. Dengan kultivasinya sebagai Saint Iblis, dia tidak bisa merasakan kedalaman ketiga orang ini. Masing-masing dari mereka memberinya perasaan bahwa mereka tidak kalah dengan Dewa Iblis besar. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat. Ketika Dewa Iblis besar mendatangkan malapetaka di Star Boundary hampir menghabiskan semua kekuatannya untuk membunuhnya, Kaisar Agung hampir dikuburkan bersamanya. Ketiga orang ini sebenarnya adalah bawahan Yang Kai. Apa yang dialami suaminya di dunia luar selama ini? Hati Yurumeng penuh dengan keraguan. 4167. Meskipun dia bingung, Yurumeng tidak melupakan etiketnya. Dia tersenyum dan mengangguk pada mereka bertiga, "Terima kasih atas perlindunganmu." Selir ini berterima kasih atas nama suamiku. Lu Sue dan yang lainnya buru-buru berkata bahwa mereka tidak berani, tetapi dalam hati mereka, mereka kagum. Meskipun kultivasi Yurumeng tidak ada apa-apanya di mata mereka, wajahnya yang mempesona dan menawan sulit ditemukan di dunia. Mereka semua menghela nafas, keberuntungan tuan mereka dengan wanita benar-benar baik. Setelah mengobrol sebentar dengan Yurumeng, Yang Kai mengetahui bahwa alasan dia muncul di sini adalah untuk memberi makan Ahda. Banyak Kaisar Agung Star Boundary berada dalam pengasingan, jadi dia adalah satu-satunya kekuatan tempur kelas atas yang tersisa di Star Boundary. Dan Ahda telah menunggu di luar Star Boundary, mengamatinya dengan iri. Meskipun Yang Kai telah membuat kesepakatan dengannya sebelum dia pergi, otak orang ini tidak terlalu baik. Siapa yang tahu kapan dia akan menelan Star Boundary? Untuk menstabilkannya, Yurumeng harus mengiriminya makanan sesekali. Makanannya disempurnakan oleh Kaisar Agung Dunia Sekuler menggunakan bintang mati di wilayah bintang bawah. Itu mirip dengan One Realm Bed. Yang Kai mengangguk, menarik Yurumeng, dan tiba di depan Ahda dalam sekejap. Dibandingkan dengan raksasa ini, Yang Kai seperti semut yang berdiri di depan gajah. Ketika dia menggunakan teknik rahasia transformasi naga dan berubah menjadi setengah naga, dia masih bisa masuk ke lubang hidung Ahda dan menjambat bulu hidungnya. Orang bisa membayangkan betapa besar tubuh klan roh dewa raksasa itu. Ahda. Yang Kai melambaikan tangannya dengan antusias, membuat Lu Sue dan yang lainnya tidak jauh dari gugup. Mereka takut nafas dari roh dewa raksasa akan meniup jiwa Yang Kai pergi. Ahda sedang mengunyah di dalam mulutnya, dan suara berderak keluar dari mulutnya. Mendengar suara itu, dia mengulurkan lehernya ke depan dan melihat dengan hati-hati, lalu tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Ini kamu, semut kecil, Ahda mengenalimu." Yang Kai tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Ahda mengenalimu. Ahda lapar. Ahda mau makan." Roh dewa raksasa membungkuk, seolah-olah seluruh alam semesta menekannya. Yang Kai langsung basah oleh keringat dingin. Pada titik ini, dia dapat dianggap telah melihat beberapa hal indah di luar alam semesta. Dia bahkan telah melihat beberapa Open Heaven tingkat tinggi, tetapi Open Heaven tingkat tinggi itu tidak sekuat roh dewa raksasa ini. Seperti yang diharapkan dari spesies teratas di seluruh alam semesta. Untungnya, hanya ada sedikit orang dalam ras ini, dan kecerdasan mereka tidak tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada ruang bagi spesies lain untuk bertahan hidup di dunia ini? Dao of Heaven adalah untuk menghilangkan kelebihannya tetapi bukan kekurangannya. Saat dia berbicara,
suara gemuruh datang dari perutnya. Itu memekakkan telinga, dan wajah Lu Sue dan yang lainnya menjadi pucat. Yang Kai dengan cepat menyenggol Yuru Meng yang ada di sampingnya. Yang terakhir mengerti dan melemparkan beberapa One Realm Bat. Krun, 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 Ahda mengunyah dengan senang. Yang Kai tidak berani tinggal lebih lama lagi, jangan sampai roh dewa raksasa memintanya makan lagi. Dia berkata kepada Lu Sue dan yang lainnya, kalian semua tetap di sini. Prinsip dunia Star Boundary rusak dan tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Lu Sue dan yang lainnya semuanya berada di Open Heaven, jadi jika mereka benar-benar terburu-buru memasuki Star Boundary, itu tidak akan baik untuk Star Boundary. Untuk amannya, lebih baik meninggalkan mereka di luar. Lu Sue dan yang lainnya mengangguk dan menyaksikan Yang Kai dan Yuru Meng bergegas ke Star Boundary. Setelah mereka berdua pergi, mereka bertiga saling memandang dan mundur tanpa meninggalkan jejak, hanya berhenti ketika mereka telah mundur jauh. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Tekanan yang diberikan roh dewa raksasa terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani terlalu dekat. Star Boundary rusak, prinsip dunia dalam kekacauan, dan Void penuh dengan retakan, meninggalkan jejak perang beberapa dekade yang lalu. Dalam beberapa dekade terakhir, seluruh Star Boundary telah berjalan semakin jauh di jalan menuju kehancuran, dan bahkan Kaisar Agung tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Prinsip dunia berada dalam kekacauan, dan bahkan kondisi kehidupan Star Boundary menjadi sangat buruk. Bencana alam terus terjadi di mana-mana, menyebabkan kerugian yang tak terbayangkan pada Star Boundary setiap tahun, memotong luka berdarah pada tubuh Star Boundary yang sudah rusak. Di wilayah timur, di atas laut, sebuah kapal melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Di belakang kapal, ombak setinggi ribuan kaki, menyapu langit, dan seluruh langit gelap. Meskipun banyak kultivator di kapal mencoba yang terbaik untuk melawan, sulit untuk melawan kekuatan alam yang mengerikan. Jeritan dan teriakan panik terdengar, dan ratusan orang di kapal menunjukkan keputusasaan. Di wilayah selatan, gunung-gunung bergetar, dan parit-parit besar muncul di bumi, magma panas keluar dari retakan, menghancurkan desa, dan banyak orang kehilangan rumah. Banyak pasukan yang dipimpin oleh Kuil Azure Sun bekerja sama untuk melawan bencana, tetapi itu hanya setetes dalam ember, dan mereka hanya bisa mencoba meminimalkan korban. Di wilayah barat, badai pasir menyapu, menelan semua yang dilaluinya. Di tepi gurun, Patriark baru keluarga Liu melihat badai pasir mengerikan yang menutupi langit dan bumi dengan wajah pucat dan bergumam, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Selama Perang Besar Dua Alam, karena Kaisar Agung Yeying lahir di wilayah barat, dan karena jalur antara dua wilayah dibangun di wilayah barat menderita kerugian paling besar. Pada saat ini, sudah hampir 70 tahun sejak Perang Besar Dua Alam. Keluarga Liu adalah keluarga yang menjadi terkenal setelah Perang Besar Dua Alam. Patriark keluarga Liu juga cukup mampu dan telah memimpin keluarga Liu ke atas selama bertahun-tahun. Namun, dalam menghadapi badai pasir yang mengerikan ini, segala cara menjadi lemah. Dia hanya bisa menyaksikan badai pasir menerjang dan diam-diam berdoa agar barisan pelindung keluarganya dapat melawan kekuatan alam. Namun, Patriark keluarga Liu juga tahu bahwa bencana yang begitu mengerikan tidak dapat dilawan oleh keluarganya. Setelah ini, berapa banyak orang yang bisa bertahan? Di Northern Territory, salju lebat turun, dan iklimnya sangat dingin. Es di danau itu setebal 3 kaki, dan gelombang dingin menghantam dan membekukan semua kehidupan. Namun, dibandingkan dengan wilayah lainnya, situasi di wilayah utara adalah yang terbaik karena Istana High Heaven berada di wilayah utara. Banyak murid Istana High Heaven, yang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi mereka, akan pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan melawan bencana ini adalah cara terbaik untuk mengasah keterampilan mereka. Di depan sebuah kota besar, sebuah istana digantung di udara. Di atas istana, ada 4 kata yang bersinar, kuil waktu yang mengalir. Di tangga istana, 2 sosok berdiri, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki rambut putih yang berkibar tertiup angin, dan dia mengenakan jubah seputih salju yang berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat heroik dan luar biasa. Wanita itu memiliki wajah yang cantik dan sosok yang ramping, seperti bunga teratai yang baru saja muncul dari air. Keduanya menghadap ke arah gelombang dingin dengan ekspresi bermartabat. Meskipun mereka berdua tidak lemah sekarang, dan mereka mendapat bantuan dari objek ilahi, kuil waktu yang mengalir, di hadapan kekuatan surgawi yang mengerikan ini, mereka tidak berani menganggapnya enteng, karena di belakang mereka, ada jutaan orang menantikannya. Itu akan datang. Yang Sue berteriak dengan suara rendah. Yang Xiao mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat berikutnya, mereka berdua mengangkat telapak tangan mereka bersama-sama,
mengganti segel tangan terus-menerus, dan menyerang dengan keras. Gumaman rendah bergema di seluruh dunia. Waktu yang mengalir kemuliaan Melayu Kaisar Agung, seperti pesawat ulang-alik, seperti mimpi. Gelombang dingin yang luar biasa tampaknya telah memasuki keadaan stagnasi yang aneh pada saat ini. Waktu sepertinya telah membeku pada saat ini. Melihat pemandangan ini, kota itu meledak menjadi sorak-sorai yang membubung ke langit. Kekuatan ilahi Tuan Gemini tidak ada bandingannya. Tuan Gemini, kerja bagus. Ini semua berkat Master Gemini, jika tidak, kita akan tamat. Selama bertahun-tahun, Yang Xiao dan Yang Sui telah berulang kali mengambil tindakan, menahan bencana alam di wilayah utara, menyelamatkan banyak orang, dan menenangkan diri mereka sendiri. Mereka juga mendapatkan gelar Flowing Time Great Emperor Gemini. Pujian yang luar biasa tidak membuat mereka tersenyum sedikit pun, dan sebaliknya, ekspresi mereka menjadi semakin bermartabat. Yang Xiao menggertakkan giginya dan berkata, "Bibi kecil, gelombang dingin ini tampaknya lebih ganas dari sebelumnya." Yang Sui mengangguk dan bertanya, "Bisakah kamu bertahan? Apakah kamu bercanda? Kamu pikir aku tidak bisa bertahan?" Yang Xiao menjawab dengan arogan, "Bibi kecil, jika kamu tidak tahan, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Bagaimanapun, kamu seorang wanita, dan aku seorang pria. Aku tidak bisa bertahan." Wajah Yang Sui sedikit berubah, dan tanpa ragu-ragu, dia memanggil jam pasir tak berujung dan bergabung dengan Yang Xiao. 10.008 butir Flowing Time Great Emperor Divine Sand terbang keluar dari jam pasir tak berujung dan masuk ke gelombang dingin. Dalam sekejap, kekuatan gelombang dingin melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. The Flowing Time Great Emperor Divine Sand telah mengubah aliran waktu, menyebabkan gelombang dingin melemah dengan cepat. Namun, gelombang dingin terus berlanjut tanpa henti. Waktu yang mengalir Gemini menggertakkan giginya dan dengan putus asa mendesak Kaisar Qingya untuk menahan gelombang dingin. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lubuk hati mereka yang paling dalam, "Bagus sekali." Mereka berdua tercengang. Segera setelah itu, mereka melihat tangan tak terlihat tiba-tiba muncul di gelombang dingin. Dengan lambaian tangan yang lembut, gelombang dingin yang tidak dapat dihentikan oleh mereka berdua meskipun menggunakan semua kekuatan mereka sebenarnya diratakan dalam sekejap. Perubahan itu begitu tiba-tiba sehingga Yang Xiao maupun Yang Sui tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jika beberapa saat yang lalu itu adalah badai yang gila, maka sekarang tenang dan tenteram. Tangan besar itu sepertinya merapikan kerutan di pakaian mereka dengan mudah. Memalingkan kepala mereka untuk saling memandang, Yang Sui ragu-ragu bertanya, "Xiaoer, apakah kamu mendengar sesuatu?" Yang Xiao tertegun untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba melompat setinggi 3 kaki dan berteriak, "Ayah angkat sudah kembali." Mengatakan demikian, tanpa menunggu Yang Sui merespons, dia buru-buru mengendalikan kuil waktu yang mengalir dan bergegas ke arah istana High Heaven, meninggalkan rasa terima kasih jutaan orang di kota besar di belakangnya. Pada saat yang sama, gelombang laut di wilayah timur menjadi tenang, dan banyak orang di kapal besar masih memiliki ketakutan yang tersisa. Gempa yang telah berlangsung selama beberapa bulan di wilayah selatan juga dengan cepat mereda, dan magma yang meluap dari celah-celah di tanah perlahan-lahan menjadi tenang. Wen Zishan dan Gao Sueting saling memandang dengan bingung, tetapi pada saat berikutnya, hati mereka berdua tergerak dan wajah mereka berseri-seri dengan gembira, Tuan Void telah kembali. Saat sebelum badai pasir di wilayah barat mencapai markas Liu Clan, tiba-tiba menghilang. Setelah selamat dari bencana, Patriark Klan Liu jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Di 4 wilayah dunia, ratusan juta makhluk, pada saat yang sama, menerima berita mengejutkan. Kaisar Agung Void telah kembali. Setelah keheningan singkat, 4 wilayah bersorak. Puluhan tahun yang lalu, selama Perang Dua Alam, Kaisar Agung dari wilayah bintang Chaotic hampir menelan Star Boundary. Itu adalah sekte Kaisar Agung kekosongan yang melindungi tanah suci terakhir dari Star Boundary, melestarikan secercah harapan terakhir untuk Star Boundary. Itu juga Kaisar Agung Void yang akhirnya membalikkan keadaan dan membunuh Dewa Iblis Besar, menyelesaikan krisis Star Boundary. Setelah Perang Dua Alam, Kaisar Agung Kekosongan tidak ragu-ragu untuk melompat keluar dari Star Boundary dan pergi ke dunia luar untuk menemukan cara menyelamatkan Star Boundary. Dan sekarang, dia kembali. 4168. Kaisar Agung Void kembali. 4 wilayah terguncang saat banyak orang bersorak. Di dunia pasca apokaliptik ini, ratusan juta orang berjuang untuk bertahan hidup. Kembalinya Kaisar Agung Kekosongan tidak diragukan lagi membawa harapan baru bagi mereka. Jauh di dalam istana High Heaven, Penatua Agung Ras Naga Zuyan dan Penatua kedua Fu Sun perlahan membuka mata mereka. Keduanya adalah suami istri,
mereka menderita luka berat selama pertempuran dengan Dewa Iblis Besar. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak dapat pulih sepenuhnya karena fisik ras naga mereka. Jadi, mereka telah bekerja sama untuk menyembuhkan luka mereka. Pada saat ini, mereka saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Di Pulau Binatang Roh Wilayah Timur, binatang bela diri Mu Huang terkekeh, kamu akhirnya kembali. Mengatakan demikian, dia bangkit dan melambaikan tangannya. Pintu yang telah tertutup selama beberapa dekade dibuka dengan suara gemuruh. Mo Xiaoqi berdiri di luar dan menatapnya dengan heran, ayah, apakah kakak yang kembali? Sepertinya aku baru saja mendengar suaranya. Wajah Mo Huang langsung jatuh saat dia berkata dengan getir, ayahmu telah mengasingkan diri selama hampir 70 tahun untuk menyembuhkan luka-lukanya. Mengapa kamu tidak bertanya tentang luka-lukaku? Kamu hanya peduli dengan kakakmu yang... Logika macam apa itu? Ini. Mo Xiaoqi sedikit tersipu dan bertanya dengan malu-malu, ayah, bagaimana lukamu? Mo Huang menghela nafas, aku tidak akan mati untuk saat ini. Mo Xiaoqi memeluk lengannya, kalau begitu bawa aku ke istana High Heaven dengan cepat. Mo Huang mendengus. Cedera yang telah distabilkan dengan susah payah akan kambuh lagi. Dia merasakan darah mendidih di dadanya saat dia berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, raja ini tidak akan pernah memaafkanmu, bermarga yang. Sepertinya memperhatikan bahwa ekspresi Mo Huang tidak baik, Mo Xiaoqi buru-buru berkata, ayah, jangan salah paham. Mungkin kakak yang memiliki semacam obat penyembuhan. Putri hanya khawatir tentang luka ayah. Mo Huang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, jangan jelaskan. Aku akan bertanya kepadanya tentang situasinya. Mo Xiaoqi segera bersorak. Di Istana Jiwa Tenang, Kaisar Agung Istana Jiwa Tenang perlahan berjalan keluar dari pengasingan mereka. Di luar istana, Hyoji dan banyak ahli dari Istana Jiwa Tenang telah menunggu lama. Ketika mereka melihat Kaisar Agung, mereka semua dengan hormat memberi hormat, salam, kepala istana. Yao Jun mengangguk. Dia menepuk bahu Hyoji dan berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik tahun ini. Meskipun dia selalu dalam pengasingan, dia tidak sepenuhnya mengabaikan dunia luar. Hyoji tidak terpengaruh. Itu yang harus aku lakukan. Meskipun dia adalah putra Kaisar Agung dan agak sombong di tahun awalnya, dia ditundukkan oleh Yang Kai selama Perang Dua Dunia dan menjadi komandan tentara Jizi. Dia memimpin tentara Jizi untuk melawan ras iblis. Dia telah berkembang pesat. Yao Jun telah mengasingkan diri selama ini, jadi seluruh istana jiwa tenang dikelola olehnya. Dapat dikatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Wilayah timur juga sangat menderita karena istana jiwa yang tenang. Void telah kembali. Ayo, ikuti aku untuk menemuinya. Yao Jun memanggil. Hyoji mengangguk dan mengikuti di belakang ayahnya. Di lembah rahasia surga, Kaisar Agung Sekte Rahasia Surga melihat 3 potong cangkang kura-kura kuno di depannya dan tertawa, nasib baik, nasib baik. Star Boundary telah diselamatkan dari situasi putus asa. Ini adalah kabar baik. Gao Zan berdiri di belakangnya dan juga terkejut, Tuan, maksud Anda, kembalinya Void Master kali ini dapat memecahkan masalah Star Boundary. Matanya putih dan dia terlahir buta, tetapi dia adalah kandidat terbaik untuk mewarisi warisan Kaisar Agung dari Sekte Rahasia Surga. Ketika dia masih sangat muda, Kaisar Agung dari Sekte Rahasia Surga menerimanya dan mengajarinya. Yang paling disukai, Chu Tianji terkekeh dan berdiri, ayo pergi ke Istana High Heaven. Di lembah inti kedokteran, Kaisar Agung Pil menakjubkan berangkat dengan beberapa murid. Di Kastil Darah Besi, Kaisar Agung Darah Besi berangkat bersama Lin Yuner. Ada juga Kaisar Agung Kuil Matahari Azure, Kaisar Agung Lembah Bayangan Bunga, dan Kaisar Agung Bulu Es dari Langit Satu Baris. Hampir pada saat yang sama, Kaisar Agung yang telah mengasingkan diri selama beberapa dekade keluar dan bergegas ke Istana High Heaven di wilayah utara. Tidak hanya mereka, tetapi Luan Feng, Fan Hua, Chang Gou, dan Saint Master lainnya dari Tanah Kuno Liar wilayah timur, Bing Yun, Master Lembah Ice Heart Valley dari wilayah utara, Seng Yuzu dari Sekte Raksasa, dan banyak lagi. Master lain yang memiliki hubungan dengan Yang Kai semua berangkat dan langsung menuju ke High Heaven Palace. Semua master di Northern Territory kembali ke laut. Selamat datang kembali, Tuan Istana. Di Istana High Heaven di wilayah utara, puluhan ribu murid di bawah kepemimpinan Kepala Besar Hua Qingxi dan Kepala kedua Bian Yuking menangkupkan tinju mereka secara serempak. Suara mereka mengguncang dunia saat mereka menatap sosok yang turun dari langit dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Yang Kai mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat Grandmasternya Ling Taisu, pendiri leluhurnya Chu Ling Xiao, teman-teman lamanya yang telah mengikutinya sepanjang jalan dari benua tengah ke Shadowed Star, orang tuanya, Meng Wuya, dan Xia Ningchang.
Wajah Little Senior Sister masih ditutupi oleh kerudung tipis, tetapi tubuhnya yang lembut tidak bisa menahan sedikit gemetar saat air mata mengalir di matanya yang indah seperti bintang. Jika bukan karena kesempatan itu, dia pasti sudah melemparkan dirinya ke arahnya. Sue Yue berdiri di sampingnya, mengerucutkan bibir merahnya saat matanya yang indah dipenuhi dengan kepahitan. Yang Kai mengangguk ringan kepada mereka berdua sebelum menoleh ke yang lain dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Apakah semuanya baik-baik saja?" Meskipun dia telah menyelidiki situasi seluruh Star Boundary dengan segera dan tahu bahwa setiap orang pasti mengalami kesulitan selama bertahun-tahun, dia masih merasa bersyukur dapat melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya saat ini. Hua Qingxi menjawab, "Semuanya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Kepala Istana." Yang Kai mengangguk dan melangkah maju, tiba di depan orang tuanya dan berkata dengan malu, "Putra menyapa ayah dan ibu. Aku belum membalas kebaikan karena membesarkanku selama ini dan bahkan membuatmu hidup dalam ketakutan setiap hari, anak ini tidak berbakti." Dong Suzu terisak, menahan air mata di matanya saat dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Seorang pria harus mencapai hal-hal besar. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami." Tuan keempat yang mengangguk dan berkata, "Kamu bisa menyelesaikan masalah Star Boundary saat ini adalah bakti terbesar yang bisa kamu tunjukkan kepada kami." Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, putra akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan ayah dan ibu. Dia berbalik dan memegang tangan kakak perempuan senior dan Sue Yue, dengan lembut berkata, "Kamu juga telah bekerja keras." Mereka berdua saling memandang dan perlahan menggelengkan kepala, itu tidak sulit sama sekali. Air mata jatuh dari mata mereka. Mereka tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk bertindak seperti ini, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan diri bagaimanapun caranya. Yuru Meng segera menghampiri dan menghibur mereka. Yang Kai juga bertemu dengan dua tetua ras naga dan Tian Yan. Tian Yan adalah salah satu kaisar agung dari cermin kenaikan ilahi dan telah memberikan kontribusi besar selama perang besar antara dua alam. Saat itu, dia telah menyembunyikan identitasnya dan menyusup ke dalam ras iblis, menyebabkan kerugian besar pada ras iblis. Setelah perang besar antara dua alam, dia tetap berada di Istana Langit Tinggi, tetapi karena prinsip Star Boundary dihancurkan, dia tidak dapat menjadi salah satu kaisar agung meskipun dia memiliki dasar kaisar agung. Saat mereka berbicara, Space Array berkedip dan sekelompok tiga sosok muncul. Yang Kai menoleh dan melihat Bing Yun, Su Yan, dan Ji Yao berjalan keluar dari aula satu demi satu. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka secara alami bertukar basa-basi. Mereka tidak bertukar lebih dari beberapa kata ketika Space Array berkedip lagi. Segera setelah itu, sebuah suara nyaring terdengar, "Ayah angkat sudah kembali." Detik berikutnya, Yang Xiao bergegas keluar dari aula. Matanya berbalik dan menatap Yang Kai. Dia segera bersorak dan bergegas, berlari di sekitar Yang Kai dan berteriak, "Brat, kamu tidak menghormati orang tuamu." Su Yan tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangan dan meraih telinga Yang Xiao, menyeretnya kembali. Yang Xiao memohon belas kasihan dalam kesakitan. Yang Sue berdiri di depan Yang Kai dan berkata dengan suara yang jelas, "Kakak." Yang Kai tertawa dan menepuk kepalanya, "Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, adik perempuanku semakin cantik." Dia sangat mencintai adik perempuan ini, tetapi dia juga berutang banyak padanya. Dia telah berlarian di luar selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak di depan orang tuanya, tetapi dia juga gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kakak laki-laki. Bahkan berkat Yang Sue yang menemani orang tuanya dia bisa memamerkan keahliannya di luar. Mendengar kata-kata Yang Kai, hidung halus Yang Sue berkerut, "Kakak hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong." Tidak heran dia bisa menipu begitu banyak saudari ipar. Yang Kai tertawa. Space Array melintas lagi, dan Martial Beast tiba bersama Mo Xiaoqi dan Fu Xuan. Segera setelah itu, Kaisar Agung Dunia Sekuler, Wen Zishan, dan Gao Sueting muncul bersama. Setelah beberapa saat, Yao Jun Hyoji dan putranya tiba. Sejak Perang Dua Dunia, tidak pernah ada hari ketika arai luar angkasa Istana Langit Tinggi diaktifkan begitu sering. Tidak pernah ada hari ketika begitu banyak guru berkumpul. Kaisar Agung Pil menakjubkan datang dengan beberapa muridnya, Kaisar Agung Bayangan Berbunga datang bersama Li Siking, Kaisar Agung Rahasia Surga datang bersama Gao Zhan, Kaisar Agung Bulu Es datang sendiri, Kaisar Agung Darah Besi datang bersama Lin Yuner, 3 Saint Masters dari Tanah Liar Kuno, Qiongqi, Liu Yan, dan Sun King Luo. Mereka semua datang, mereka semua datang. Sebelum Yang Kai pergi, dia telah mengatur arai luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Star Boundary, menghubungkan 4 wilayah bersama-sama.
Siapapun dapat pergi kemanapun di Star Boundary tanpa batasan apapun. Alasan untuk ini adalah untuk membuatnya nyaman bagi kekuatan besar untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi banyak guru untuk datang ke Istana High Heaven. Jika bukan karena ini, para master dari wilayah lain harus membuang banyak waktu untuk datang. Yang Kai menyapa Kaisar Agung satu persatu. Meskipun dia tetap tenang di permukaan, dia terkejut di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa aura Kaisar Agung dari Star Boundary sangat lemah. Jelas bahwa mereka belum pulih dari cedera mereka. Sudah lebih dari 70 tahun sejak Perang Dua Dunia. Setelah perang, Yang Kai mengasingkan diri selama 50 tahun untuk menyempurnakan kekuatan elemen kayu sebelum meninggalkan Star Boundary. Menurut perkiraan aslinya, setelah sekian lama, bahkan jika Kaisar Agung belum sepenuhnya pulih dari cedera mereka, mereka seharusnya sudah pulih sekarang. Tetapi melihat mereka lagi hari ini, dia menemukan bahwa perkiraannya salah. Tidak hanya cedera, beberapa Kaisar Agung tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tetapi mereka juga memburuk. Ini membuatnya merasa bingung, tetapi dia akhirnya mengerti mengapa situasi di Star Boundary begitu buruk, dan mengapa Kaisar Agung masih belum bergerak. Mereka belum pulih dari luka mereka, jadi bagaimana mereka bisa bergerak? Golem batu kecil menerobos kerumunan dan meremas ke arah Yang Kai. Ketika mencapai kaki Yang Kai, itu memanjat pakaiannya dan duduk di bahu Yang Kai, terkikik bodoh. Istana High Heaven sangat meriah. Dengan begitu banyak guru yang hadir, kedua wakil istana sangat sibuk. Mereka segera mengatur agar orang-orang mengadakan perjamuan dan dengan hangat menghibur para tamu. Di jamuan makan, ratusan orang berkumpul. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan seperti itu. Ratusan orang ini adalah master teratas di 4 wilayah Star Boundary. Yang Kai duduk di kepala meja. Dia adalah karakter utama perjamuan hari ini. Orang-orang di bawah, termasuk Kaisar Agung, semuanya mendengarkan deskripsi indah Yang Kai tentang dunia di luar semesta. 4169. Tidak sampai sekarang para ahli akhirnya memahami luasnya dan kemegahan alam semesta yang luas. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Kaisar Agung hanyalah gelar khusus dan bukan level martial Dao. Di atas Kaisar Agung, ada alam Open Heaven, yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan dunia mereka sendiri di dalam tubuh mereka. Ada dunia Qiankun yang tak terhitung jumlahnya seperti Star Boundary di alam semesta ini. Bahkan domain besar memiliki lebih dari 1000 dari mereka. Masing-masing domain besar ini memiliki banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. 36 surga dan 72 tanah terberkati adalah kekuatan puncak. Di bawah mereka adalah kekuatan kelas 2 dan kekuatan kelas 3. Di alam semesta yang luas ini, Star Boundary hanyalah setetes air di lautan. Yang Kai telah pergi selama lebih dari 10 tahun, dan meskipun dia telah tumbuh pesat, dia masih terhuyung-huyung di jalur Open Heaven dan masih jauh dari kemajuan. Perjamuan berlangsung selama sehari semalam, dan Yang Kai juga berbicara selama sehari semalam. Banyak ahli terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika mereka pergi, mereka semua tampak linglung. Kaisar Agung tetap tinggal. Di ruang rahasia, Kaisar Agung berkumpul, termasuk Seng Yusu, Tian Yan, dan 2 tetua agung ras naga. Meskipun 4 yang terakhir bukan Kaisar Agung dari Star Boundary, mereka semua memiliki latar belakang Kaisar Agung, jadi mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kesempatan seperti itu. Hua Qingxi memimpin sekelompok orang untuk menyajikan teh dan dengan hormat mengundurkan diri. Setelah mengobrol sebentar, Yang Kai langsung ke intinya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, mengapa kalian belum pulih dari lukamu, dan malah menunjukkan tanda-tanda memburuk. Ini juga yang paling membuatnya bingung. Kaisar Agung semuanya kuat dan telah mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka mereka selama ini, jadi mereka seharusnya menjadi lebih baik. Bahkan jika ada 1 atau 2 orang yang tidak bisa menahan luka mereka, seharusnya tidak demikian untuk semua Kaisar Agung. Semua orang saling memandang. Duan Hongchen tersenyum pahit dan berkata, kamu belum lama menjadi Kaisar Agung, dan kamu meninggalkan Star Boundary tidak lama setelah kamu memperoleh pengakuan surga dan bumi, jadi kamu tidak tahu. Yang Kai berbalik untuk melihat. Duan Hongchen menghela nafas dan berkata, kami memperoleh pengakuan surga dan bumi dan menjadi Kaisar Agung Star Boundary. Meskipun kami dapat menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi seorang kaisar, kami terikat bersama dengan langit dan bumi. Sejak perang terakhir, kami telah terluka parah, dan hukum Star Boundary telah runtuh, langit dan bumi telah dihancurkan, dan wilayahnya tidak stabil. Mo Huang berkata, jika langit dan bumi menjadi lebih baik,
Kita secara alami dapat meminjam kekuatan langit dan bumi untuk menyembuhkan diri kita sendiri, tetapi kekuatan langit dan bumi hampir habis, jadi siapa yang berani dengan santai menguras kolam? Semua pengasingan selama bertahun-tahun ini hanya untuk menekan luka-lukaku. Zhang Wuhen menambahkan, jika itu adalah orang biasa, mereka akan dapat pulih secara perlahan dengan bantuan beberapa pil dan obat-obatan ajaib. Namun, kita tidak bisa. Jika dunia ini tidak berubah, orang-orang seperti kita tidak akan pernah memiliki harapan untuk pulih. Kecuali kami seperti Anda, kami bisa melompat keluar dari dunia ini dan menuju alam semesta. Yang Kei tiba-tiba mengerti. Seperti yang dikatakan Duan Hongchen, Kaisar Agung memperoleh pengakuan surga dan bumi, jadi mereka terikat bersama dengan surga dan bumi. Situasi Star Boundary memburuk, dan situasi mereka tidak optimis. Kemampuan pemulihan Yang Kei sangat kuat, dan dia memiliki kekuatan elemen kayu yang diringkas dari esensi pohon abadi, jadi dia tidak memiliki bahaya tersembunyi di area ini. Tetapi yang lain tidak memiliki kenyamanan ini. Jadi, pada akhirnya, kita masih harus menyelesaikan masalah Star Boundary. Chu Tianji memandang Yang Kei, Sukong, sejak kamu kembali, kamu pasti sudah menemukan solusi. Semua orang menatapnya dengan mata membara, penuh harapan yang membara. Yang Kei segera mengangguk dan berkata, saya punya beberapa ide, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Apakah akar pohon dunia berguna atau tidak, mereka hanya akan tahu setelah menggunakannya. Jika tidak berhasil, maka mereka hanya bisa bermigrasi. Apakah itu berhasil atau tidak, kita harus mencoba. Yang Kei berdiri dan berkata, hal ini tidak boleh ditunda, saya akan mulai sekarang. Semuanya, tolong tunggu dan lihat. Ekspresi semua orang menjadi segar. Yang Kei memejamkan matanya sejenak, lalu sosoknya berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak gunung. Gunung ini berjarak puluhan ribu li dari istana High Heaven. Itu adalah persimpangan dari 4 domain Star World. Gunung itu setinggi 100 bilah, tetapi itu adalah gunung yang tandus dan tanpa nama. Tidak ada sedikit pun tanaman hijau, hanya kerikil abu-abu dan batu. Membenamkan pikirannya ke dalam dunia tertutup kecil, Yang Kei dengan hati-hati mencabut akar pohon dunia. Dunia tertutup kecil bergetar sedikit. Ketika dia pertama kali mendapatkan akar pohon dunia, Yang Kei dengan santai melemparkannya ke dunia tertutup kecil. Siapa yang mengira bahwa setelah menyelidiki, akarnya benar-benar berakar di dunia tertutup kecil dan berubah menjadi pohon muda kecil, dengan liar melahap energi dunia di dunia tertutup kecil dan tumbuh dengan cepat. Seiring pertumbuhannya, prinsip dunia dari dunia tertutup kecil dengan cepat disempurnakan dan dunia di sekitarnya menjadi stabil. Jika dia tidak menemukan akar pohon pada saat itu, dia tidak akan menghubungkan akar ini dengan nasihat Ahda sebelumnya. Setelah menemukan akar pohon itu, Yang Kei mengingat pohon dunia yang dibicarakan Ahda. Karena dia berencana menggunakan pohon dunia untuk memperbaiki Star Boundary, Yang Kei secara alami tidak akan membiarkannya berkembang di dunia tertutup kecil. Jadi dia segera menyegel seluruh energi dunia tertutup kecil untuk mencegahnya melahapnya. Ketika akar pohon dunia dicabut pada saat ini, itu masih hanya pohon muda kecil. Yang Kei dengan hati-hati menggali lubang di depannya dan menanam pohon muda kecil, lalu menutupinya dengan debu. Setelah memikirkannya, dia melambaikan tangannya dan memanggil aliran air jernih dari kejauhan dan memercikkannya ke akar. Merasa tidak nyaman, Yang Kei melihat pohon muda kecil di depannya dan menunggu dengan tenang. Kelangsungan hidup Star Boundary bergantung pada momen ini. Yang Kei tampak tenang di permukaan, tetapi dia diam-diam gugup. Tidak ada gerakan. Pohon muda kecil itu bergoyang tertiup angin, daunnya hijau, tetapi gerakan yang diharapkan tidak muncul. Hati Yang Kei dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia pertama kali melemparkan akarnya ke dalam Small Salad World, dia tidak melakukan apa-apa dan itu berakar dan menumbuhkan cabang dan daun. Sekarang dia dengan hati-hati mengolahnya. Mengapa tidak ada gerakan? Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba mendengar sedikit suara gemerisik. Sebelum Yang Kei dapat mengetahui alasannya, suara gemerisik tiba-tiba berubah menjadi suara gemuruh, dan seluruh bukit bergetar. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang terus-menerus dan menakutkan datang dari pohon kecil, dengan liar melahap energi dunia di sekitarnya. Yang Kei sangat gembira dan dengan cepat menyelidiki. Di bawah tanah, tidak terlihat oleh kasat mata, akar dari pohon muda kecil itu menjulur dengan liar, mencapai jauh ke dalam tanah dan meluas. Hanya dalam beberapa napas, itu telah berkembang menjadi lebih dari selusin hektar, dan itu masih berkembang dengan kecepatan yang lebih cepat. Seluruh bukit tandus itu bergelombang, dan akar-akarnya terbuka keluar, menghancurkan pasir dan batu. Pohon muda kecil itu tumbuh dengan mantap,
tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Yang Kai mundur lagi dan lagi. Hanya dalam waktu setengah jam, pohon kecil setinggi manusia itu berubah menjadi pohon yang menjulang setinggi lebih dari 300 meter. Mahkota pohon itu lebat, seperti payung besar, menutupi seluruh bukit. Pertumbuhannya tidak berhenti. Jauh di bawah tanah, akar pohon dunia terus memanjang, dan di permukaan, pohon dunia tumbuh tak terkendali. Yang Kai melihat dengan matanya sendiri bahwa Void Crack 100 mil jauhnya dari bukit tandus ini secara bertahap menghilang dengan pertumbuhan dan pengaruh pohon dunia. Dan di area yang dicakup oleh akar pohon dunia, prinsip dunia yang rusak menjadi padat. Tidak hanya mereka dikembalikan ke keadaan semula, tetapi mereka bahkan lebih kuat. Itu dilakukan. Meskipun Yang Kai telah menebak bahwa akar pohon dunia akan sangat berguna bagi alam astral ketika dia pertama kali mendapatkannya, baru sekarang dia mengkonfirmasinya. Dengan pohon dunia ini, Star Boundary tidak perlu lagi khawatir. Tentu saja, ini bukan pohon dunia yang asli. Itu hanya evolusi dari akar pohon dunia. Sebenarnya, itu hanya tiruan dari pohon dunia. Pohon dunia 3000 yang asli masih berada di tanah orang dahulu. Dia bertanya-tanya apakah klon pohon dunia ini akan menghasilkan 3000 buah dunia setelah tumbuh dewasa. Yang Kai sangat bersemangat. Jika itu bisa menghasilkan buah 3000 dunia, itu akan luar biasa. Ketika klon pohon dunia tumbuh setinggi 100 kaki, pertumbuhannya melambat secara signifikan. Yang Kai dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa itu bukan karena telah mencapai batasnya, tetapi itu tidak dapat memasok energi yang cukup. Pertumbuhannya membutuhkan energi dunia dalam jumlah yang mengerikan. Hampir semua energi dunia dalam jarak ratusan ribu mil telah tersedot kering olehnya. Meskipun energi dunia dari tempat lain akan secara otomatis mengalir untuk mengisinya kembali, itu masih membutuhkan waktu. Setelah memahami ini, Yang Kai segera mengeluarkan sejumlah besar kristal sumber dari cincin luar angkasa dan dengan panik memercikkannya. Kristal sumber meledak sebelum mereka menyentuh tanah, berubah menjadi energi dunia murni. Pertumbuhan pohon dunia dipercepat lagi. Sekarang kristal sumber tidak lagi banyak berguna untuk budidayanya, dia masih memiliki beberapa yang tersisa, yang bisa dia gunakan di tempat ini. Tapi itu belum berakhir. Divine Sense Yang Kai melonjak, mengirim pesan ke semua sisi. Sesaat kemudian, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depannya. Ketika kekosongan beriak, pusaran muncul dan Mu Huang berjalan keluar. Ketika dia melihat ke atas dan melihat pohon raksasa setinggi 100 kaki berdiri di depannya, dia tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah pohon dunia. Ketika Yang Kai mengirim pesan ke semua sisi, dia juga memberitahu mereka tentang situasi di sini dan kebutuhan pohon dunia, jadi Mu Huang secara alami mengerti. Sebenarnya, ini adalah klon pohon dunia, kata Yang Kai sambil terus menaburkan kristal sumber. Wajah Mu Huang bersinar. Benda ini sangat berguna. Hukum di sini sangat berbeda dari tempat lain di Star Boundary. Mereka jauh lebih solid. Mengatakan demikian, dia juga membuang sejumlah besar kristal sumber dari cincin luar angkasa miliknya. Saat berikutnya, Chu Tianji juga berjalan keluar dari pusaran dan menaburkan kristal sumber di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Zhan Wuhen, Hua Linglong, Yao Jun, Kaisar Agung semuanya memiliki simpanan besar kristal sumber di tangan. Mereka biasanya tidak menggunakannya, tetapi mereka berguna saat ini. Kaisar Agung bekerja bersama, dan pemandangannya spektakuler. Sejumlah besar kristal sumber berubah menjadi energi dunia, dan klon pohon dunia tidak menolaknya. Itu seperti lubang tanpa dasar, menelan sebanyak mungkin. Setelah mereka, Hua Qingxi juga bergegas dengan penyimpanan istana High Heaven, Wen Zishan, dan para pemimpin pasukan utama di 4 wilayah. Setelah menerima token Void, tidak ada yang menyembunyikan apapun dan semua menyumbangkan kekuatan mereka. Gunung tandus yang awalnya sepi itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Pohon dunia terus tumbuh. Akarnya memanjang di bawah tanah, menyebar ke 4 wilayah, hampir menutupi seluruh Star Boundary. Dimanapun akarnya menyebar, hukum langit dan bumi yang rusak dengan cepat pulih. Aura kematian tebal yang telah lama menyelimuti Star Boundary akhirnya menghilang pada saat ini. 4170. Beberapa hari kemudian, Zhan Wuhen terbang dari jauh, disertai dengan suara gemuruh. Di tangannya ada eksistensi yang tampak seperti naga raksasa. Ki spiritual di sekitarnya sangat menekan. Itu adalah nadi roh. Zhan Wuhen menariknya keluar dari suatu tempat. Dia terbang di depan pohon dunia dan menghancurkannya. Vena roh runtuh dan berubah menjadi energi roh yang melonjak. Seolah-olah badai telah meletus dan menyapu ke segala arah, mengguncang bumi dan gunung. Badai ini hanya berlangsung selama selusin napas sebelum menghilang.
Itu benar-benar dimakan oleh klon pohon dunia. Dengan bantuan Venaroh, klon pohon dunia tiba-tiba melonjak puluhan kaki. Kaisar Agung Bulu Es juga mengeluarkan urat nadi. The Martial Beast melakukan hal yang sama. Dengan begitu banyak pembuluh darah roh, klon pohon dunia tumbuh sangat cepat. Yang Kai menonton dengan gembira pada awalnya, tetapi semakin dia menonton, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Pertumbuhan pohon dunia tidak berhenti sama sekali. Chu Tianji juga khawatir. Sukong, apakah pohon dunia akan menyedot Star Boundary hingga kering? Meskipun pertumbuhan pohon dunia telah menstabilkan bagian Star Boundary, dan hukum yang rusak jelas menunjukkan tanda-tanda diperbaiki, konsumsi energi roh dunia terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, hanya perlu beberapa tahun untuk seluruh energi roh di Star Boundary akan dilahap sepenuhnya. Pada saat itu, jadi bagaimana jika hukum Star Boundary distabilkan? Tanpa energi roh, bagaimana seorang kultivator bisa berkultivasi? Tidak mungkin. Yang Kai juga sedikit tidak yakin. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menghancurkan kakinya sendiri. Dia telah menanam klon pohon dunia untuk menyelamatkan Star Boundary, tetapi jika Star Boundary berubah karena ini, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Pada saat ini, klon pohon dunia sudah setinggi ribuan kaki. Gunung tandus yang semula ada di sini telah lama menghilang, tergerus kehampaan oleh akar-akar pangu yang terputus-putus. Pohon sebesar itu bisa terlihat bahkan dari kejauhan. Dan di bawah tanah, akar pohon dunia telah menyebar dalam radius 1 juta mil. Area sejuta kilometer ini jelas berbeda dari dunia Qiankun lainnya. Itu sedang diubah oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan misterius, memberi kehidupan pada hukum yang hancur. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, klon pohon dunia telah tumbuh setinggi 10.000 kaki. Kanopi pohon besar menutupi ratusan ribu mil wilayah. Pohon yang menjulang tinggi seperti dewa penjaga, melindungi bagian dunia ini. Akarnya meluas ke lokasi yang tidak diketahui, mencakup hampir 10% dari seluruh Star Boundary. Pada titik ini, pertumbuhan pohon dunia tiba-tiba melambat. Yang Kai merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa pohon dunia tidak berhenti tumbuh. Itu hanya tidak terlihat dengan kasat mata. Itu tidak lagi tumbuh lebih tinggi atau lebih besar, tetapi akar yang memanjang di bawah tanah masih menyebar ke setiap sudut alam astral dengan kecepatan yang sangat kuat. Pada saat yang sama, dari langit, jejak kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ditarik oleh pohon dunia dan diserap olehnya. Melalui setiap cabang dan daun di puncak pohon besar, ki spiritual surga dan bumi murni dipadatkan dan diumpankan kembali ke tanah. Kekuatan bintang-bintang. Zhan Wuhen mengangkat alisnya. Indra Kaisar Agung sangat tajam. Tidak ada satupun perubahan di pohon dunia yang bisa lolos dari deteksi mereka. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan dari langit jelas merupakan kekuatan bintang-bintang di alam semesta yang luas. Yang Kai menghela nafas lega. Dari situasi saat ini, Star Boundary dapat dianggap stabil. Tidak perlu khawatir bahwa pohon dunia akan menguras ki spiritual langit dan bumi Star Boundary. Itu akan menyerap kekuatan bintang-bintang dan terus tumbuh. Ketika akarnya dapat menutupi seluruh Star Boundary suatu hari nanti, hukum langit dan bumi Star Boundary akan sepenuhnya dipulihkan. Bahkan mungkin mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Ki spiritual surga dan bumi yang telah dikonsumsi karena pertumbuhannya juga dapat diisi ulang oleh kekuatan bintang yang diserapnya. Suatu hari, itu akan dapat mengisi kembali ki spiritual surga dan bumi yang dikonsumsi 10 kali, 100 kali, atau bahkan lebih. Pada saat itu, perubahan seperti apa yang akan terjadi di Star Boundary? Pohon dunia memang sangat misterius. Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa kulit Kaisar Agung memang sedikit membaik. Bahkan aura mereka menjadi jauh lebih stabil. Star Boundary telah diuntungkan, dan Kaisar Agung, yang terikat bersama dengan Star Boundary untuk kebaikan atau keburukan, juga akan mendapat manfaat. Bahkan kendali mereka atas Star Boundary telah meningkat sedikit. Di bawah pohon dunia, lebih dari 10 sosok berdiri dengan tenang, diam-diam mengamati. Jantung Yang Kai tiba-tiba berdetak kencang. Dia mengeluarkan perangkat komunikasi dengan Lu Sui. Setelah merasakannya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Namun, dia sangat senang dan lega. Dia berkata kepada Kaisar Agung, "Aku akan segera kembali." Sosoknya bergoyang dan menghilang. Sesaat kemudian, sosok Yang Kai muncul di pinggiran Star Boundary. Dia mendongak dan melihat monster besar dengan punggung menghadapnya. Itu melangkah menjauh dan berjalan ke kejauhan. Monster besar itu, jika bukan Dewa Raksasa Ahda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Gerakannya tidak cepat, orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia sangat lambat. Namun, setiap langkah yang dia ambil menempuh jarak yang mencengangkan.
Setelah 2 atau 3 langkah, sosok besar itu hanya tersisa titik hitam kecil. Lu Sue terbang mendekat dan melaporkan, "Tuan, Dewa Raksasa Ahda ini tiba-tiba bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa." "Aku mengerti." Yang Kai mengangguk. Ahda tertarik dengan aura sekarat dari Star Boundary. Dia telah tinggal di pinggiran Star Boundary selama beberapa dekade, menunggu Star Boundary mati. Namun, kali ini, dia membawa kembali klon pohon dunia dan menarik Star Boundary kembali dari ambang kematian. Ahda jelas merasakan sesuatu, jadi dia pergi. Kepergian Ahda juga secara tidak langsung mengkonfirmasi masa depan Star Boundary. Jika Star Boundary masih di ambang kematian, Ahda tidak akan pergi begitu saja. Ini adalah hal yang baik. Sosok Yang Kai melintas, dan dia melesat pergi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusul Ahda. Dia berdiri di depannya dan berteriak, "Ahda." Ahda menunduk untuk menatapnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah dia tidak berhenti berjalan. Dia mengulurkan tangan dan memegangnya di tangannya, menyeringai. "Ahda pergi. Kemana kamu pergi?" Yang Kai bertanya. Ahda bingung sejenak, lalu menepuk perutnya. "Ahda lapar. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Tetap di sini. Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan." Yang Kai membuang One Realm Bed saat dia berbicara. Ahda membuka mulutnya dan menelannya. Sambil mengunyah, dia berkata, "Aku tidak kenyang. Ahda ingin makan lebih banyak." Yang Kai terdiam. Dia awalnya ingin Ahda tinggal. Lagi pula, dengan monster besar yang menjaga pinggiran Star Boundary, tidak ada yang berani memiliki ide tentang Star Boundary. Namun, Ahda telah berada di sini selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah makan banyak One Realm Beds, baginya, itu hanyalah makanan ringan sebelum makan. Apa yang ingin dia makan masih merupakan dunia surga dan bumi yang sebenarnya. Yang Kai tidak bisa memuaskan ini sama sekali. "Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan?" Yang Kai berteriak. Ahda tertawa bodoh. Yang Kai menghela nafas dan berteriak lagi, "Buka mulutmu." Ahda membuka mulutnya. Seolah-olah dia bisa menelan bintang. Lusinan One Realm Beds dibuang. Mereka melonjak ke mulut Ahda dan menghilang. Ekspresi Ahda sangat gembira saat mendengar suara derak. Yang Kai sudah melompat turun dari telapak tangan Ahda. Dia berdiri dalam kehampaan dan melihat Ahda pergi. Segera, Ahda menghilang dari pandangannya. Dia tidak tahu apakah dia akan pernah melihat Ahda lagi dalam hidup ini. Dewa raksasa adalah orang-orang yang damai. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka mengejar dunia langit dan bumi yang sekarat. Mereka dikaruniai kemampuan untuk mencium aura dunia langit dan bumi dari jarak yang sangat jauh. Mereka akan pergi bertahun-tahun sebelumnya dan menunggu dengan tenang. Namun, alam semesta itu begitu luas. Setelah perpisahan ini, akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Ketika Yang Kai kembali ke kaki pohon dunia, Kaisar Agung masih berdiri di bawah pohon. Mo Huang meliriknya dan bertanya, "Apa rencanamu untuk masa depan?" Sekarang setelah krisis Star Boundary telah diselesaikan, beban yang membebani hati semua orang selama beberapa dekade telah dihapus. Mereka tidak lagi perlu khawatir tentang kelangsungan hidup Star Boundary. Sudah waktunya untuk memikirkan masa depan. Yang Kai merenung sejenak dan berkata, "Saya baru saja akan memberitahu Anda tentang ini. Saya telah merebut provinsi roh di luar semesta. Ini disebut Tanah Void. Sekarang, ada banyak hal yang menunggu untuk dilakukan. Saya ingin undang kalian semua untuk kembali bersamaku dan membangun Tanah Void. Bukan hanya kamu, tetapi aku ingin membawa siapapun di Star Boundary yang telah berkultivasi ke alam Kaisar Orde Ketiga selama mereka mau." Seorang kultivator realm Kaisar Orde Ketiga memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan semesta luar, tetapi mereka tidak dapat melintasi Void dengan kekuatan mereka sendiri. Adapun mereka yang berada di bawah alam Kaisar Orde Ketiga, jika mereka mau, Yang Kai bisa membawa mereka bersamanya. Voidland saat ini membutuhkan tenaga kerja. Meskipun ada banyak orang luar yang membantu, mereka tidak dapat diandalkan seperti orang-orang mereka sendiri. Terlebih lagi, jika Voidland ingin berkembang dan tumbuh, sangat penting untuk menyerap darah baru. Ketika Mo Huang mendengar ini, dia berkata, "Dulu, kami tidak tahu bahwa jalan di depan sangat luas, tetapi sekarang kami tahu, kami tentu ingin mengalami pemandangan yang lebih indah lagi. Hanya saja, jika kita semua pergi, siapa yang akan melindungi Star Boundary yang luas ini? Bagaimana jika musuh yang kuat menyerang? Aku akan tinggal," kata Zhang Wuhen dengan suara yang dalam. Duan Hongchen tersenyum penuh arti, "Aku juga bisa tinggal." Melihat Kaisar Agung lainnya akan berbicara, Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikan mereka, "Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan mengatur masa depan Star Boundary. Sejujurnya,
Aku tidak kembali sendirian kali ini. Saya membawa 3 bawahan, yang semuanya memiliki kekuatan Open Heaven. Tidak masalah meninggalkan satu orang untuk menjaga Star Boundary. Apalagi, Star Boundary terletak di tempat yang relatif terpencil, hanya ada beberapa dunia semesta di wilayah ini, jadi dalam keadaan normal, tidak ada yang akan datang ke sini. Dia sendiri telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan Star Boundary. Kultivator alam Open Heaven mana yang akan datang ke Star Boundary untuk memamerkan kekuatan mereka? Tempat ini tidak memiliki banyak daya tarik bagi para kultivator alam Open Heaven. Jika bukan itu masalahnya, Star Boundary akan memiliki catatan kultivator alam Open Heaven selama bertahun-tahun. Kaisar Agung saling memandang dan mengangguk. Karena yang Kai bahkan memikirkan hal ini, mereka secara alami tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Segera, sepotong berita menyebar ke seluruh dunia, Kaisar Agung Kekosongan ingin membawa para kultivator alam Kaisar lapisan ketiga ke dunia luar semesta. Mereka yang tertarik bisa berkumpul di Istana High Heaven. Adapun mereka yang berada di bawah alam Kaisar lapisan ketiga, jika mereka tertarik, mereka juga bisa pergi ke Istana High Heaven untuk mendaftar dan membuat pilihan mereka. Di seluruh Star Boundary, awalnya ada beberapa kultivator alam Kaisar lapisan ketiga, tetapi beberapa dari mereka telah terbunuh atau terluka dalam perang besar dua dunia. Sekarang, hanya ada sekitar 30 dari mereka yang tersisa. Tidak ada banyak ruang bagi orang-orang ini untuk berkembang di Star Boundary, jadi mereka harus dibawa ke Voidland. Namun, ada banyak kultivator di bawah alam Kaisar lapisan ketiga. Secara alami, tidak mungkin membawa mereka semua ke Voidland, jadi hanya beberapa yang bisa dipilih.